waktu kecil sampai tahun berapa begitu. Seingat saya kalau lebaran teh lebaran we gitu. Ya, saya kira nggak pernah kecil. Oh, Memang ada yang tidak biasa mudik juga sebetulnya, ya, karena memang dia lahir di sana, orang tuanya di sana, kawin juga ke tetangga. Nah, gitu kan. Nikah itu harus sistem zonasi. Mudiknya itu ya ke kampung abadi. mulih ka Jati, mulang ka Jati, Asal. mulang ke asal itu mudik. Jadi istilah halal bihalal itu adalah bahasa Arab yang tidak dikenal di dunia Arab. Siapa yang menciptakan itu? Orang Indonesia. Ada orang yang tidak tahu arti THR itu apa kepanjangannya. Yang penting mamer duit THR. Lah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wayah kieu. Ya margi pami disebat wilujeng sonten bilih nongtonna siang-siang. Pami nyebatkeun wilujeng enjing bilih nontonna sonten-sonten. Ya, janten supados general janten wilujeng wayah kieu we. Gitu nya. Wios terkadaseri da abdi teu nuju ngabodor. Pemirsa Iwan Mandala TV, senang sekali hari ini saya Big Dado Firmansyah bisa menjumpai Anda kembali, dan saat ini bersama kita kembali ada guru saya, lalu juga apa lagi ya? Beliau itu juga guru banyak orang juga sih sebetulnya. Langsung sajalah, tidak usah lama-lama. Ada Buya Mujib. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boy, insya Allah peminta aya pamengan. Ura enjing teh bade lebaran Boy. Oh, anjing ya. Mohon. Jadi gitu. Insya Allah jadi. Insya Allah. Kan sakedap deui bade sidang isbat ya. Naon sebabna apal jadi? Kumaha Boy? Sebab di paruasaan. Lah nya saudara. Hari lebaran mah jadi. Jadi Kan beda irahana tah. ya ngantosan kita menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Ada pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Ada sebuah lembaganya di bawahnya lagi itu adalah bagian hisab dan ru'yat ya. Nanti mengumpulkan para ahli di sana untuk melihat sudah masuk atau belum pada tanggal 1 Syawal. Dan yang melihatnya itu disumpah. Ya, kenapa disumpah? Karena ini menyangkut nasib sah atau tidaknya ibadah banyak orang. Betul. Ya, makanya disumpah. Dan karena disumpah, maka tidak sembarangan, harus orang ahli yang mampu melihat. Yang terkenal di kita itu dengan dua metode, hisab dan ru'yat. Hisab itu ya melalui perhitungan. Kalau hisab ya jauh-jauh hari sudah bisa ditentukan. Sudah bisa tahu kita ya. Tapi kalau ru'yat ya harus nyata, terlihat secara kasat mata. Dua-duanya bagus, dua-duanya baik ya. Sebetulnya memiliki argumentasi dan memiliki keakuratan dua-duanya. Memiliki keakuratan yang sangat bagus. Tapi itu dua metode itu memang sudah dari lama, Bu. Ya, kalau berdasarkan keterangan dalil ya, kalau yang ru'yat itu adalah sumu li ru'yatikum, berpuasalah berdasarkan ru'yatmu. Ya, hisab itu sudah lama juga oleh para ilmuwan-ilmuwan cendekiawan-cendekiawan muslim untuk membuat sebuah cara, sebuah metode menentukan selain dilihat langsung gitu kan. Supaya orang itu betul-betul punya persiapan gitu kan. Ya, itu jadi luar biasa di kita itu, termasuk kemarin kan awal Ramadan itu ada dua ya, ada yang menggunakan hisab. Yang menggunakan hisab itu jatuhnya tanggal 1 Ramadan itu hari Sabtu ya, Hari Sabtu. yang menggunakan ru'yat jatuhnya hari Minggu. Hari Minggu ya, hari Ahad. Ahad. Nah, mudah-mudahan nanti lebarannya
bersama-sama. Sama ya, hasil hisab dan hasil ruwet hasilnya sama dalam waktu yang sama, supaya tidak ada sahur rasa lebaran, sahur rasa opor. Supaya tidak terjadi seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau di kita, karena masyarakatnya memang sungguh luar biasa, kita harus bersyukur masyarakat sangat paham dan memahami akan perbedaan. Ya, ini adalah upaya para cendekiawan dalam rangka memberikan pencerahan terhadap masyarakat dalam hal menyikapi perbedaan, di mana perbedaan itu semuanya punya sumber, punya dasar, punya argumentasi, punya dalil yang sangat-sangat kuat. Ini sungguh luar biasa di kita itu ya. Maksudnya gini Bu, saya juga pengen nanya tuh, kalau untuk di Indonesia nih, untuk di Indonesia begitu ya, kita tahu bahwa kalau perasaan saya gitu dulu waktu kecil sampai tahun berapa begitu, seingat saya kalau lebaran gitu. Ya, saya kira nggak pernah kecil. Oh. Rada aneh gitu. Bisa. Tidak pernah mengalami masa kecil saya, Bu. Masa kecil ya. Masa kecil. Ya, bukan waktu saya kecil. Masa kecil. Apalagi badan saya ketika kecil. Ya, jadi maksudnya dulu gitu ya. Kalau mau lebaran gitu. Asa terame jika ayeuna, apakah mungkin karena memang kalau sekarang itu ada penayangan langsung begitu. Kalau dulu kan itu mah kita benar-benar serahkan itu pada pihak pemerintah begitu kan. Ya, satu karena keterbatasan media. Pada saat itu. Ya tipis saja di kampung saya itu cuma satu. Yang memilikinya, yang punyanya kepala desa, itu dikeluarkan kalau ada Muhammad Ali Tinju gitu kan. Dan ya waktu tayangnya pun juga terbatas. Ya. Hanya dari jam 16.30 sampai jam 11 malam, dan televisinya cuma satu, TVRI. Nah, yang paling banyak itu dimiliki pada saat itu dan menjadi media informasi yaitu radio. Radio. Yang kedua, ya di kampung itu namanya tidak terlalu banyak perbedaan dalam paham antara kiai dengan kiai, itu sama gitu kan. Yeah. Satu aliran dan satu metode yang digunakannya. Nah, kemudian ada yang dijadikan sebagai pemegang informasi, pemegang utama tolak ukur informasi yang menjadi tolak ukur. Jadi, nah itulah jadi satu pintu informasi pada saat itu. Ya, kadang informasi itu cukup dari kepala desa, dan kebetulan kalau di kampung itu kepala desanya itu barisan ngaji gitu kan. Karena dekat dengan kiai. Jadi ya kata kiai, ya insya Allah lebaran tanggal sekian, ya udah ikut semuanya. Jangankan di kampung itu, jangankan untuk menentukan awal puasa dan awal Syawal yaitu lebaran, itu keterkaitannya erat sekali karena itu adalah materi-materi agama. Ya, masyarakat itu kan untuk memilih kepala desa saja kumaha kiai. Upami cepak kiai eta atau soal itu nyabring atos gitu. Bahkan tidak usah ada pemilihan sebetulnya, lamun cek kiai eta, apalagi menentukan awal Ramadan dan lebaran, itu kepercayaan. Jadi sungguh luar biasa kiai itu jadi satu pintu informasi itu di kiai, betul, antaranya gitu kan. Nah, gitu. Iya. Dan ya maksudnya itu tidak pernah ada kejadian meleset dari tanggal kalender. Ya mun tanggal kalender tas berem teh, pasti lebaran ya, gitu. Dan ini juga ya pengaruh kekuatan penguasa pada saat itu gitu kan. Sungguh jadi demi keamanan, demi kenyamanan, demi kebersamaan, sehingga dengan powernya, dengan kekuasaannya dia bisa pada saat itu bisa menghalangi informasi-informasi yang lain gitu kan. Seragamkan saja gitu kan pada saat itu. Nah, itu ada unsur itu juga sebetulnya gitu kan. Iya, maka ketika kemudian di tahun berapa saya lupa lagi yang kita lebaran diundur satu hari, Bu. Itu kan 2014 bukan. Ya, sekitar itulah. Iya, sekitar itu kan kita nggak jadi lebaran terjadi. Itu ya jadi apa? Jadi meme, jadi obrolan, jadi guyonan gitu kan. Ya kita juga prihatin sebetulnya. Ketika saat itu gitu kan sudah siap-siap lalu tidak jadi. Lah, ini terkait dengan ibadah, terkait dengan agama, bukan masalah perbedaannya gitu kan. Tetapi
pola pengelolaan manajemen perbedaan itu. yang harus yang kita sayangkan gitu kan, kenapa bisa seperti itu gitu sampai jadi guyonan dan lain sebagainya. Saya kembali, ini adalah bagaimana cara mengelola perbedaan itu. Ya, kalau sekarang terjadi lagi, mudah-mudahan tidak seperti itu. Saya kira tidak akan seheboh pada saat itu. Ya, pada saat itu menjadi hal yang hangat diperbincangkan dan akhirnya mengefek sampai sekarang. Ya. Jadi kalau menentukan mau Syawal dan Lebaran itu benar-benar nampul gitu nanti ulah waka masak mah. Karena bisa digopudkeun gitu kan. Ya, sampai akhirnya kan berpengaruh pada kekinian gitu, Boy. Nah, itu ya pada saat itu ya betul-betul terjadi dan kaget juga. Kaget ya. Tapi banyak hikmah yang jelas di balik itu. Itu ya. Iya. Nah, Boy, tadi Buya ngobrolin juga tentang bagaimana kemudian kondisi di tempat asal Buya. Ya, di Lembur, baheula mah tipingan aya hiji cenah. Ya. Nah, di momen Lebaran ini juga kemudian ramai-ramai orang ingin ke kampung halamannya. Apalagi setelah 2 tahun belakangan kita sama-sama tahu dilarang mudik. Bahkan tahun lalu kita sempat kena prank, boleh mudik di awal puasa, pas akhir-akhir. Sekarang kita ini hati-hati, jadi enggak gitu kan. Ya, tradisi mudik itu memang ini adalah tradisi umat Islam di Indonesia. Saya banyak melihat, banyak membaca ini di negara lain juga ada di sebagian tradisi mudik, tapi tidak seheboh di Indonesia. Ya, menjadi hajat nasional. Ya, hajat nasional. Pemerintah punya perhatian khusus sampai diterjunkan kepolisian ribuan. Polisi itu karunya ya. Waktu Lebaran cicingkennya di jalan. Betul. Dinamakan operasi ketupat gitu kan. Saya juga suka kasihan lihat polisi itu. Seharusnya dia berkumpul dengan anak istrinya gitu. Tapi karena tugas, tim kesehatan juga diterjunkan. Ya, di mana-mana ada posko kesehatan dan lain sebagainya. Ini perhatian karena memang ini sudah menjadi sebuah tradisi. Dan kemarin ya relatif pemerintah berhasil lah menahan masyarakat untuk tidak mudik, sekalipun ya tidak bisa 100% karena memang 100%, dan memang ada yang tidak biasa mudik juga sebetulnya ya, karena memang dia lahir di sana, orang tuanya di sana, kawin juga kata tanggana gitu kan. Sebetulnya kemana? Saya suka kasihan juga dengan mereka gitu kan, kelihatannya kabita gitu lah. Yang mudik juga batur gitu ya. Ente we ngucap hanya kawin teh kasih gitu kata tangga gitu kan. Nah ini saya kira gini guyonnya gitu. Kalau mudik itu mau mudik itu mau dihilangkan misalkan, ya harus dihilangkan dari proses pernikahan. Diawali sana, jadi nikah itu harus sistem zonasi. Jika sekolah. Jadi sistem zonasi, saya yakin kalau sistem zonasi sekian puluh tahun ke depan tidak akan ada mudik gitu. Rek mudik ke mana gitu kan. Mutak. Tapi kan selain itu ada hal lain kan, Boy, jika mencari rezeki juga apakah akan jadi sistem zonasi gitu. Banyak kan sebetulnya manfaat dari mudik itu, karena masyarakat kita itu kan gini ya, kalau di Cianjur ada istilah kalau yang ketinggal 5 jam turun di gunung. Jadi kudu ke kota. Tapi kita kudu balik deui gitu waktu-waktu tertentu mah ke kampung gitu kan, kalau urnya. Dan ketika sudah naik remaja, dewasa, para pergi ke kota, ada yang mencari ilmu, ada yang mencari nafkah dan lain sebagainya, sampai sekian besar kehidupannya dihabiskan di kota. Nah, dia memiliki kerinduan untuk kumpul bareng pada saat-saat itu. Sebetulnya ke kampungnya sering. Iya, sering gitu kan. Dalam 1 tahun tuh bisa 3 sampai 4 kali begitu. Apalagi sekarang fasilitas transportasi sangat mudah. Tapi ketika mudik lain. Kenapa? Karena kalau pulang mungkin tiap minggu atau tiap bulan dia tidak ketemu teman-teman lamanya. Betul. Ya, tidak ketemu orang-orang terkasih, waktunya pun juga terbatas. Tapi kalau mudik luar biasa gitu kan. Termantan. Ya, ada mungkin ya.
pada saat itu zona warnanya ya. Nah itu jadi luar biasa mudik itu, dan bawa makanannya, pakaiannya, bahkan saking hebatnya, saking hebohnya mudik ini, Ramadan belum tiba juga ini persiapan mudik sudah luar biasa ya. Contoh, satu H-7 hari Ramadan, ya saya dengar informasi tiket-tiket udah pada habis. Ya, tiket udah pada habis. Kemudian persiapan beli pakaian supaya murah untuk dibagikan di kampung. Ya, kalau makanan enggak ya. Kemudian nukerin uang. Ya, betul. Ya, nukerin uang. Termasuk saya juga pernah ikut gitu kan, nukerin, punya kenalan di bank itu kan, di salah satu bank, punya uang terus punya. Ya, saya dari mulai 5 ribuan, 10 ribuan, nah saya bawa dan dibagikan. Nah itu luar biasa ya, orang-orang kampung, teman-teman kita, dan kita sadar bahwa posisi kita hari ini tuh diantaranya dipengaruhi oleh doa-doa mereka. Nah itulah untuk terus terjalin silaturahminya. Nah ada yang uniknya itu, 1 tahun setelah saya membagikan uang yang hari ras itu, tahun depannya saya datang lagi ke kampung, begitu mau dibagi, Mang dan Nukamarigi ayah keneh, ya ternyata lebar bakat hari ras duit, nepi kata balanyakin bisa kaburu teu payu. Nah ini adalah salah satu apa ya, dinamika mudik dalam hal membawa oleh-oleh dan lain sebagainya, pulang ke kampung itu. Wah, bahkan ada beberapa orang yang pernah saya temui, Bu. Jadi mereka kemudian membangun karir dengan sungguh-sungguh, lalu kemudian bercita-cita ingin punya kendaraan. Bahkan nih ada yang lucu. Ada satu teman saya dulu, dia itu masuk ke kepolisian. Ketika saya tanya kenapa kamu masuk kepolisian, ngarah lamun balik orang bisa mau motor patwal. Ayah gitu. Ya, itu kan sampai orang punya kendaraan juga dikirimkan duluan. Iya. Ada orang yang mudik itu menggunakan kendaraan macam-macam. Ya mungkin yang kaya dan mudiknya lewat melintas lautan karena udara atau karena kapal laut. Ada yang lewat kereta, ada yang pakai bis, ada yang rental. Betul. Bahkan ada yang pakai bajai. Pakai motor juga ada. Tahun-tahun ke belakang itu saya lihat di berita itu dari Jakarta ya, dia bawa anak 3 ya, ke Jember pakai motor, bayangkan. Sudah tidak dihitungkan bagaimana kenyamanan di jalan, panas, hujan dan lain sebagainya, kalau bawa motor gitu kan. Terus dia hari pemajikan itu tukang budak di dengkek 2 gitu. Malah kadang-kadang ditambahan ku kai gede gitu. Nah, tapi ketika tinggali ban motor itu saking pentingnya, saking ingin mudiknya. Iya. Nah, cuman ada mudik yang sering dilupakan. Apa itu? Nah, itu. Setiap orang kalau sekarang mudik ke kampung halaman, ke tempat tinggal, tempat lahir, tempat di mana dia dilahirkan. Tidak semua orang mudik. Ada yang hari ini mudik, tahun kemarinnya enggak. Kecuali masa pandemi kemarin ya, kita sepakat tidak diperbolehkan mudik. Ada yang tahun kemarinnya enggak mudik, sekarang mudik misalkan. Tidak semuanya orang mudik. Termasuk kenapa tidak semuanya yang tadi lahir dan didinya, kawin ke orang dinya, incuna semuanya di sana. Tapi satu saat orang pasti mudik semuanya. Waktunya pun juga tidak sama, berbeda-beda. Dan kemana mudiknya? Mudiknya itu ya ke kampung abadi. Mulih Kajati, Mulangkasa itu mudik. Ya kendaraannya ya pasaran. Nah itu orang yang sering dilupakan mudik. Jadi mudik ke kampung abadi, mana alam akhirat nanti. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita mau mudik di akhir Ramadan menjelang Lebaran ke kampung halaman, kita mempersiapkan makanan, bebekelan, uang, pakaian. Jauh-jauh hari sebelum datang Ramadan persiapan sudah optimal dan maksimal. Segala sesuatu untuk mudik. Ya, pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan perbekalan yang komplit dan sempurna ketika kita mau mudik yang hakiki, dan setiap kita pasti mudik, yaitu ke kampung abadi. Nah ini pintunya ya kematian. Nah ini yang harus kita ingat dan harus kita persiapkan perbekalannya, bahwa kita di dunia ini hanya sementara.
Betul. Nyabak lah, kata orang Sunda manjaba, pasti bakal balik ke lemburna. Ya, dari Allah kita akan kembali kepada Allah. Minallah ilallah. Nah, ini sebetulnya puasa ini juga adalah dalam rangka mempersiapkan perbekalan untuk mudik nanti, untuk di alam abadi, di alam akhirat nanti. Nah, apa perbekalan yang terbaik itu? Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian semuanya dengan komplit dan sempurna. Sungguh perbekalan yang terbaik adalah ketakwaan. Dan puasa ini adalah yang 1 bulan yang kita laksanakan. Dan tiap tahun kita alhamdulillah berada di dalamnya. Itu adalah dalam rangka la'allakum tattaqun. Kenapa? Karena ketakwaan ini yang menjadi perbekalan yang akan dibawa ke kampung abadi alam akhirat nanti. Rasulullah juga pernah menyampaikan pesannya kepada Abi Dzar Al-Ghifari kalau misalnya. Ya, kata Rasulullah, wa khudizada kamilan fa inna safaru ba'id. Persiapkan perbekalan yang komplit dan sempurna karena ada perjalanan yang sangat jauh. Apa itu perjalanan yang sangat jauh? Itu alam akhirat nanti. Di sana ada kehidupan yang abadi. Ya, akan repot kalau tidak punya perbekalan. Makanya seluruh aktivitas keseharian kita, kerja di kantor, mengabdi di tengah-tengah masyarakat, mengajar, berdagang, bertani, bisnis apapun semuanya itu harus berujung kepada ketakwaan. Harus menjadi perbekalan karena kita akan mudik semuanya ke kampung abadi. Nah, ini yang sering kita lupakan gitu kan. Kalau mudik biasa orang tepat ciweh gitu ya. Tapi kalau mudik yang hakiki ya betul-betul akan semua orang pasti mengalaminya. Tapi yang menarik ya begitu, Bu. Banyak orang yang kemudian berharap dimasukkan ke surganya Allah. Gitu. Tapi banyak juga yang kemudian tidak mau melewati fase sebelum masuk surga. Nyata maut. Hari asup surga na daek gitu. Hari mautna aduh reka mana tuh. Reka mana tuh kan. Kematian itu pasti datang. La tansal mauta fa innal mauta la yansak. Jangan kau lupa akan kematian karena kematian itu tidak akan melupakan. Aynama takunu yudrikumul maut, gitu. Di mana saja kalian berada, maut itu akan mendatangi. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun kau bersembunyi di balik buruji musyayyadah, buruji itu bangunan yang kokoh nan kokoh tetap gitu kan. Ya, bakal maut. Nah, cuman engkau takut gitu tapi tidak mempersiapkan. Nah, itu. Padahal maut yang bagus itu adalah maut yang dijemput, bukan dipaksa. Ya, dijemput anu halus gitu kan. Di orang gak aya anu dijemput, anu dipanggil ke polisi tidak datang akhirnya dijemput gitu. Ya, cuman ada ujungnya jemput paksa. Akhirnya tidak rela gitu kan. Iya. Tapi yang dijemput dengan baik mah kita ngeluas Pak Kiai teh kadanya anak mobil ke dijemput. Tuangna tos disawekeun di mana? Istirahat tos disawekeun di. Nah, itu jemputan bagus. Tapi kalau dijemput dipaksa, wah, itu mah di borgol teh. Bahkan beberapa ada kemudian yang berpendapat orang-orang soleh itu biasanya mendapatkan bocoran kapan mereka akan pulang begitu. Iya, karena kedekatan dirinya dengan Tuhan. Jadi semua rahasia Allah itu sudah diinformasikan. Ya, karena kedekatan dirinya. Jadi kenapa orang-orang soleh, orang-orang yang senantiasa taqarrub mendekatkan diri kepada Allah suka tahu apa yang akan terjadi, tapi tidak sok tahu. Ya. Ada yang tidak tahu sok tahu, nah itu bahaya. Mana emang isukan baik. Aya jelema gitu. Datang ka rumahna, nah badaya naon nyata itu cenerario wae di imah teh. Budak celeurik salah panto eta. Non hubunganana jeung panto gitu kan. Nah, orang arif itu, orang yang dekat dengan Allah, semua rahasia Allah itu diberikan kepadanya. Apapun yang akan terjadi diinformasikan. Nah, cuman dia tidak sok tahu. Paling juga kalau menginformasikan kepada yang lain dengan bahasa-bahasa isyarat. Nah, itu. Jadi semacam untuk dikonsumsi sendiri saja sebetulnya personal, ya. Personal kan saja. Sebab kalau diinformasikan, wah itu apalagi sekarang wah gitu kan dan lain sebagainya gitu kan. Ya semacam tahun kemarin gitu kan ada orang memastikan hari kiamat ya. Memang pasti kiamat itu bakal datang gitu kan. Tapi kita bertanya gitu kan,
kalau yang kalimat itu yang keluarnya dari orang yang bisa kita tauladani ibadahnya, segala sesuatu, kita yakin orang itu dekat dengan Allah, kita sekian persen percaya gitu kan. Tapi ini dari orang biasa, makanya oleh teman-teman itu panitia kiamat disebutnya juga tuh. Terjadi ini kiamatnya diundur gitu kan. nah itu orang sok tahu, sebetulnya tahu itu harus, tapi sok tahu itu tidak boleh. Nah itu, jadi untuk para kekasih Allah itu seperti itu, Allah menginformasikan. Jadi tidak ada tabir antara dirinya dengan Allah. Jadi sudah menyatu dengan Allah itu. Ya, kan kata Allah gitu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang terus berjuang untuk merapat kepadaku. Sebagian artian seperti itu. Untuk bersamaku. Fina kata Allah. Lanahdiyannahum subulana. Akan aku tunjukkan berbagai solusi dalam kehidupannya. Akan aku informasikan. Nah itu, tapi Allah menyebutnya fina, sudah bersamaku, artinya sudah manunggal dengan Allah itu. Sudah membadat dirinya dengan Allah. Sudah menapikan alam-alam materi. Sudah tidak butuh lagi pakaian bagus, sudah tidak butuh lagi makanan-makanan bagus. Dia sudah nyaman dengan Allah. Nah, cukup itu, Allah. Ya, itu. Nah itulah, semua orang seharusnya seperti itu ya. Ada fasilitasnya, ada ilmunya, ada gerakannya. Mulai tasawuf, tarekat, ya yang dibawakan oleh para ulama. Ya, cuman hari ini ya para ahli-ahli tasawuf, para ulama-ulama sufi, para ahli turuk, ahli tarekat terus mendakwahkan, terus mengajak untuk umat agar umatnya, masyarakatnya bisa ikut bersama-sama dengan cara mudah untuk menghadap Allah. Tapi kan ya ada yang dhalla an sabili, ada yang al-muhtadin gitu kan, respon dakwahnya itu ada yang dhalla an sabili, ada yang menentang sami'na wa ata'na, ada juga al-muhtadun, dia mendengar sami'na wa ata'na. Nah itu dua respon dakwah itu. Itu. Jadi nah kembali lagi kepada yang tadi, jadi mudik ini adalah sebuah tradisi yang umat Islam di Indonesia itu memang kreatif sih. Umat ini. Kasohor di Arab juga ya. Termasuk ada tradisi. Iya, kasohor di Arab itu. Orang Indonesia. Ya di Arab sahan menyebut pasar sengkan itu orang Indonesia. Ada menyebut masjid terapung. Itu orang Indonesia. Menyebut sepeda Nabi Adam. Ya terlepas bohong atau tidak gitu kan. Tapi pandai membuat narasi lah gitu kan. Cangkir Nabi Nuh. Orang Indonesia, orang lain gitu. Kreatif. Sampai satu saat saya ditanya gitu kan. Oleh dia mudaris, dosen di Universitas Madinah. Saya sedang nyarane lah tiang masjid Madinah itu di dalam sambil menunggu adzan. Dia tanya, dari mana? Saya dari Indonesia. Itu bulan puasa. Nah, bagaimana di Indonesia puasa? Ya, alhamdulillah ragam. Apalagi di kami ragam agama dan lain sebagainya, sampai saling menghormati dan sebagainya. Nah, dia tanya, apa tradisi kebiasaan umat Islam di Indonesia setelah Lebaran? Nah ini saya menjelaskan, di Indonesia itu, umat Islam Indonesia itu tradisi setelah Lebaran itu ketika menjelang Lebaran pulang ke kampung, ketika datang lagi itu mengadakan halal bihalal. Dia nanya, apa itu halal bihalal? Itu orang Arab, dengarkan bahasa halal bihalal. Jadi halal bihalal itu bahasa Arab. Kata saya halalun bihalalin itu bahasa Arab. Ya itu apa artinya? Enggak ada itu di kita. Ya saya dengan menggunakan bahasa yang, memilih bahasa yang mudah kiranya untuk dipahami oleh dia, si dosen itu, ya bersilaturahmi intinya. Luar biasa orang Indonesia. Jadi istilah halal bihalal itu adalah bahasa Arab yang tidak dikenal di dunia Arab. Siapa yang menciptakan itu? Orang Indonesia. Luar biasa katanya. Itu kan kalau nggak salah Kiai Haji Wahab Hasbullah yang menculkan istilah halal bihalal pada waktu itu, karena kata Pak Karno, coba adakan duduk bersamalah kita silaturahmi. Ya kita silaturahmi, jangan silaturahmi lah, sudah terlalu supaya agak asing gitu loh. Namain apa kira-kira, namanya halalun bihalalin, ya disebut halal bihalal sampai sekarang itu kan. Nah ini bahasa Arab tapi tidak dikenal di bahasa Arab. Jadi termasuk ya mudik gitu kan. Nah itu THR istilah di Arab ya. Apa ya THR, saya nggak tahu kalau THR di kita kan heboh THR ya. THR itu tunjangan hari raya gitu kan ya.
saya juga sedang menghindar dari kru labdak sebetulnya. Takut ditagih THR, dan sama itu adalah kepanikan setiap pimpinan sebetulnya. Jadi ada kepanikan murokab ya, kepanikan yang ya pimpinan ditakut ini bawa-bawahan terus jadi ada kepanikan bersama gitu. Mau bapak ngejeng setap teh gitu kan. Setap ngarep-ngarep oke ngesaya we curiga gitu kan. Nah, kita juga ngarep-ngarep tapi dicurigai ku pimpinan gitu kan. Tiga namanya THR. Tapi Kak arek silaturahmi teh aduh gejet gitu kan gara-gara itu teh. Tapi ada THR yang sering dilupakan. Saya kalau pulang ke kampung kan begitu. Sebetulnya tunjangan hari raya yang namanya tunjangan mah harus ada karya dulu kan, ada kerja sama dulu, ada bekerja dulu. Betul. Untuk langsung merek. Nah, budu dulu kan ke Allah juga. Yes. Ya, jadi berbakti dulu. Ya mah jugjug tegawe teu wau teu naon jugjug eta mah lain THR sodaqoh itu. Ya, tapi sudah include di kita dibahasakan ke syariat THR gitu kan, tunjangan hari raya. Bahkan ada orang yang tidak tahu arti THR itu apa kepanjangannya. Yang penting mamer duit THR gitu kan. Ampau gitu kan. Nah, gitu kan. Nah, uangnya itu juga lumayan itu dari peristiwa mudik itu dengan adanya THR. Wah, perputaran sirkulasi uang itu di perkampungan itu. Betul. Ya, lamun ditingalikeun jika haseup mah ngebeb eta teh. Ekonomian di kampung teh. Jadi tidak ada ritual ibadah dalam Islam yang tidak punya peristiwa ekonomi. Ya. Baik itu ibadah yang langsung diperintahkan oleh Allah atau itu ibadah yang dibentuk oleh kreativitas manusia dalam bentuk budaya. Berakal budaya yang disebut betul. Dengan mudik itu. Peristiwa ekonominya sangat kuat. Gitu kan. Coba aja kemarin 2 tahun tidak mudik. Lihat ya kemunduran ekonomi di perkampungan gitu kan. Tapi ada THR yang sering dilupakan. Nah, ini kita harus ingat kalau tadi ada mudik hakiki ya. Semua orang pasti mudik. Ya. Nah, dan untuk THR ini semua orang harus memberikan THR. Apa itu? THR itu bukan tunjangan hari raya, tapi tunjukkan hasil Ramadan. Wah. Nah ini, jadi THR itu tunjukkan hasil Ramadan. 1 bulan kita telah digembleng, 1 bulan kita telah dididik, 1 bulan kita telah dilatih untuk nahan lapar, nahan haus. Artinya kan kita dididik nahan gibah, ya, nahan emosi. Untung Allah tenitah nahan napas. Coba bayangkan lamun Allah nitah nahan napas. Ya, cuma nahan gibah, nahan makan, nahan minum. Nah, ini adalah artikan didikan latihan bagi kita bahwa proses nahan emosi, mengendalikan emosi itu harus diwujudkan, harus ditunjukkan di bulan selain Ramadan. Bangun jam 3 malam, diiming-imingin dulu pandu urang mah kudu diiming-imingan wae. Kudu dibibita wae. Lamun dina ibadah dibibitan teh ku ganyaran pan geuningan. Tak ajengan baheula dawana teh kitu. Lamun puasa Senin Kamis ganyaran teh nepi ka nyebutkeun ganyaran segede gunung Uhud gitu. Teh nyaho Uhud dan di mana jiga kumaha gitu kan. Karena masyarakat kita itu harus dirayu dulu gitu kan. Diiming-iming dulu. Nah, kita diiming-iming disunatkan makan sahur. Pada hakikatnya kita dianjurkan, harus dilatih. Melatih diri untuk rajin bangun malam. Ya. Melatih diri untuk disiplin. Ya, bangun lebih awal. Melatih diri untuk disiplin. Bayangkan. Di bulan puasa itu disiplin kita itu. Disiplin betul kita itu. Ya. Coba aja kalau mau maghrib. Bener. Ya. Makanan sudah tersaji. Candil, kola. Iya, geus Itu kan tingalian jam. Nggak ada yang berani betul. Sekalipun nggak ada yang ngawasi, misalkan budak, ini ngomong ya. Ya ini melatih disiplin, melatih jujur. Luar biasa itu. Coba kalau disiplin dan jujur sebagai sebuah pelajaran dari Ramadan itu kita laksanakan di hari-hari biasa. Aman Indonesia itu. KPK itu nganggur lah. Bahan dibubarkan gitu. Penjara itu tidak over capacity seperti hari ini. Tidak terlalu banyak. Karena kan penjara over capacity. Ya.
nepi ka pasaren-saren dan lain sebagainya gitu kan, sudah tidak tertampung. Kenapa? Karena itu Ramadan itu tidak berefek. Maka THR itu adalah tunjukkan hasil Ramadan. Disiplin sholat hari ini kan katanya disiplin. Tunjukkan hasil Ramadan, gembira kalau datang duhur di Ramadan itu. Nah, kegembiraan datang duhur di Ramadan itu harus sama dengan kegembiraan datang duhur di bulan-bulan yang lainnya. Betul. Ya, datang maghrib gitu kan. Wah, luar biasa itu. Taraweh. Bahkan ada beberapa yang kemudian ketika Ramadan tiba, Buy, nu tadi dina sapopoe tara ditiung jadi ditiung. Nya, Ya. Nah, itu kan nguntungkeun ka tukang konveksi. Jadi ya, diuntungkeun we tukang konveksi mah gitu kan. Berbagi ya. Apakah di bulan-bulan biasa kita berbagi? Nah, itu jadi THR itu yang sebenarnya itu. Yuk kita berikan THR apa itu? Tunjukkan hasil Ramadan. Jadi implementasi dari apa yang sudah kita pelajari. Iya, dari mulai taraweh. Jalani. Kita menahan nafsu. Ya, sampaikan ketika ada orang yang berdebat, takut keterlanjuran, jadi emosi. Katakan, ini so'imun. Aku ini sedang berpuasa. Gitu kan. Dan sehat. Apa yang terjadi di kita kan? Begitu selesai Ramadan, bungah gitu kan. Masuk ke tanggal 1 Syawal, seblak, ya, apalagi kerupuk ceos, aduh, nepi ka kamerkaan gitu kan. Anu dina salami Ramadan, alhamdulillah sudah lungsur 2 kilo. 2 poe, weh. Basawal 2 poe jadi naik 4 kilo. Ya, nah itu dari aspek dari segi itu saja tidak menunjukkan hasil Ramadan. Jadi THR itu adalah tunjukkan hasil Ramadan, kedisiplinan, kejujuran. Paling tidak jujur untuk diri sendiri aja. Ya. Jujur untuk diri sendiri. Disiplin untuk diri sendiri saja. Disiplin sholatnya. Kita disiplin tadarus bulan biasa harus tadarus. Nah, Allah itu memberikan waktu latihan itu 1 bulan saya kira cukup. Tapi kita yang tidak menganggap cukupnya. Mending geus lukat leket kesang jadi geus mung dina waktu latihan gitu kan. Hayang geura anggeus teh ya. Allah memberikan berbagai kemudahan, berbagai jaminan di bulan suci Ramadan. Nah, ini sejatinya dilaksanakan, diimplementasikan di bulan-bulan biasa. Makanya tunjukkan hasil Ramadanmu. Ya, sebetulnya kalau setiap bulan-bulan biasa yang 11 bulan lagi kita berlakukan seperti hanya Ramadan aja. Ya sekalipun kita memperlakukan kita di bulan Ramadan kan kita tidak optimal juga. Sebetulnya. Ya kenapa tidak optimal? Yang kemarin karena kita tidak maksimal itunya apa pembekalannya. Pembekalannya tidak maksimal. Nah, oleh karena itu supaya kalau dikatakanlah Ramadan ini Kang Dado gagal total. Maka Ramadan yang akan datang itu harus lebih baik. Bagaimana cara lebih baiknya? Yaitu persiapan yang komplit. Paling tidaklah persiapan apa? Persiapan materi saja paling tidak. Sehingga begitu masuk Ramadan teh geus teu kudu mikiran duit deui, tapi kudu mikiran dahareun deui. Nah, sekarang gini. Nanti sebentar lagi kita Ramadan berakhir. Syawal. Anda tanggal 1 Syawal keunlah tanggal 1 Syawal mah barang dahar lah jeung batur. Tanggal 2 Syawal nabung. Katakanlah lamun nabung 1 Syawal itu 1 hari 100.000. Kalau 1 bulan katakanlah 30 hari berapa? 100.000, 3 juta. Nah, kali 11. 33 juta. 63, 66. 33 juta. Kira-kira boga duit 33 juta untuk resiko dapur 1 bulan cukup nggak bulan Ramadan? Wah, sangat cukup. Sangat. Ya kan? Jadi begitu masuk Ramadan teh teu ngarep THR ti pimpinan gitu kan. Jangan dicurigai. Ini adalah ini adalah upaya saya. Jadi saya tidak bermaksud ngegiringkan ini nyata. Ya, Allah sudah menggiringkannya gitu kan. Bukan duit 33 juta. Jadi begitu masuk Ramadan teh geus temikiran harga minyak, harga terigu, harga bala-bala, temikiran THR. Bahkan kita memikirkan bagaimana uang ini terdistribusikan. Ya.
Terus tenang urang gitu kan. Geus teu kudu irit ka mana-mana neangan. Geus we tinggal tadarus gitu kan. Persiapan logistik makanannya. 33 juta. Bayangkan kalau satu hari nabungnya 1 juta. Tapi kan lagi-lagi Bu, seperti kata pepatah mengatakan manusia itu tidak akan pernah cukup gitu. Ya, pasti tidak akan pernah cukup. Maka di bulan puasa itu kan kita dilatih untuk cukup sebetulnya. Betul. Ya, dilatih untuk cukup. Nah, kita tidak bisa mengambil pelatihan untuk merasa cukup itu. Gitu kan. Nah, kalau di hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa, ya manusia tidak pernah merasa cukup, punya ini, ingin ini, punya ini, ingin ini. Nah, Ramadan itu, puasa itu mengajarkan untuk mengendalikan itu. Ada yang disebut dalam konsep Islam itu qanaah. Merasa cukup dengan apa yang ada. Bukan artinya tidak boleh usaha. Harus tetap usaha, ada wajib usaha. Tapi apa ya? Untuk mak-mak mek ya. Mak-mak mek itu apa ya? Dalam bahasa ini materialistik gitu ya. Ya. Dudunya serakah gitu kan. Apalagi sampai berbagai cara dihalalkan gitu kan. Di puasa itu kan jangankan yang haram. Yang halal saja bisa diharamkan. Yes, betul. Ya kan? Nah, itu kan ajaran. Dalam hal mengkonsumsi makanan saja, kita dilatih oleh Allah. Kulu wasrobu. Ya. Makan dan minumlah. Apa yang harus dimakan minum? Halalan thayyibah. Halal dan bergizi. Iya bang, mesti halal, bergizi. Nah, konsep sumu tasihu, berpuasalah, maka engkau akan sehat. Di antaranya itu karena ketika puasa kita mengkondisikan perut kita. Ketika puasa kita mengkondisikan jenis makanan. Makanya setelah puasa itu dianjurkan makanan yang rada amis-amis ya. Ya kalau di Arab ya kurma, betul. Ya canil, ya. Kalau di kita ya banyak ya yang manis-manis makanannya di kita itu dianjurkan dan disegerakan. Harus disegerakan. Ya, maka disebutnya juga takjil. Takjil itu bersegera, jangan dinantikan. Itu betapa puasa itu dan Rasul itu memperhatikan unsur aspek kesehatan. Tapi memang can pernah Bu aya nu buka puasa. Engke lah buka warareng kene. Wah ka mah bisa. Kede we atuh gitu kan ya. Tapi teu naon lah salat we heula. Engke we tajil mah. Ya. Asa can pernah gitu. Lamun aya juga hebat gitu. Ya, dan itu melanggar kalaupun ada. Iya. Melanggar. Ya, karena kata Rasul ya menyegerakan berbuka dan memperlambat sahur. Oke. Ya, jadi sahur itu ulah jam 2. Nah, ya. Jangan terlalu dekat juga. Ya, sekitar menjelang akhir lah gitu. Iya, jam. Dan buka itu tajil itu harus dipercepat. Ya, tapi kan kadang-kadang kejadian tadi bukan tidak ada Bu. Itu biasanya menimpa teman-teman yang kerja di resto misalnya karena sibuk melayani orang kan. Apalagi high season biasanya ketika bulan puasa tuh yang mau buka bersama segala macam. Lalu juga panitia bukber biasanya, panitia acara. Biasanya kan suka ada acara-acara. Saya suka bertanya pada mereka ya. Udah tajil udah disiapin gitu. Cuman ya tajilnya salah kadarnya. Iya. Membatalkan dulu yang hanya penting. Membatalkan. Kumaha mun udah hareun ayeuna. Ada tanda-tanda Maghrib geus datang, dah hareun nonyok jelema we gitu. Ya, tidak boleh. Gitu juga. Banyak cara untuk membatalkan puasa. Tidak harus nampiling batu gitu kan. Ya, dulu ada anak kecil gitu kan, Pak. Kumaha cenah Pak lamun waktu maghrib geus datang tapi udah hareun tapi kan Bapak cek Rasul kudu menyegerakan. Abdi rek donyok sih ieu cenah geus teu meunang gitu kan. Niatna wae geus teu meunang gitu ya. Nah itu ya. Jadi kembali lagi kepada yang tadi ini tunjukkan hasil Ramadan. Tunjukkan hasil Ramadan. Jadi THR yang utama itu ya. Tunjukkan hasil Ramadan. Kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan, menebarkan kasih sayang,
kemudian berbagi, mengendalikan emosi, disiplin waktu, rajin tadarus, itu harus semakin meningkat. Kuat nahan teudud. Kuat nahan teudud. Ya, ya, di sawah. Makanya sawah itu, bulan sawah itu kan artinya meningkat. Sawah itu meningkat. Jadi apapun yang dilakukan di Ramadan itu harus meningkat. Namun Ramadan kemarin misalkan tadarusnya dapat 5 juz 1 minggu. Di Syawal harus 7 juz atau lebih dalam 1 minggu. Ramadan kemarin sedekah jariyahna misalkan 5.000 lah mun aya koropak ngaliwat teh. Nah, nanti mah 10.000 gitu kan. Nah, ayeuna apalagi sekarang mah moal era tuh ngasup ke 5.000. Da ayeuna mah kan geus digital itunya. Ya, jadi sakedeung deui mah eta teh kotak amal nu di pangjumatan eta teh bakal robah wujud gitu. Bakal tahu eueuh gitu kan. Sudah dipangpang aja jika Anda ingin sedekah rekeningnya ini. Nah, kan atau di tap teh gini. Ya, di scan teh ya, scan barcode. Scan barcode. Itu bagus. Ya. Kan notifikasi teh scan barcode itu dibawa ke barang main itu kan pengemis. Aduh, taya receh wios Pak tias scan barcode ya. Nah, jadi THR itu tunjukkan hasil Ramadan. Saya kira dari Ramadan dan bisa menunjukkan hasilnya di bulan-bulan biasa lebih meningkat bahkan sesuai dengan namanya Syawal. Itu dalam rangka apa? Mempertahankan kesucian yang telah diraih. Lamun teh mah beunang. Yang disebut dengan kembali kepada kesucian, Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Jadi yang paling sulit itu ya mendapatkan kesuciannya sulit, mempertahankannya lebih sulit. Maka untuk mempertahankan, untuk mendapatkan kesucian itu seoptimal mungkin kita punya beberapa hari lagi di bulan Ramadan ini. Kita optimalkan, kita maksimalkan ibadah kita. Ya, supaya atuh tong beperiheun lah nu 10 hari pertama mah. Ting bener ting teu nu tengah teh. Cik atuh nu sekian poe deui mah. Kudu aya nu alus gitu kan. Nah, sehingga kita mampu mendapatkan kesucian. Kembali lagi kepada kesucian. Setelah itu tugasnya adalah ya tunjukkan hasil Ramadan itu upaya. Ya, tugasnya adalah mempertahankan kesucian itu. Saya kira kalau setiap kita apapun profesinya, berapapun usianya, dimanapun posisinya, mampu menunjukkan hasil Ramadan itu sebagai wujud dari mempertahankan kesucian. Aman negara itu. Walau bating pengumuman. Kan di orang loba pengumuman, itu sebetulnya mau loba pengumuman, loba larangan dalam pengumuman itu mengindikasikan, mengisyaratkan bahwa apa ya, barengal keneh di orang deh, ya, jagalah kebersihan. Kalau tingkat kesadaran, setiap orang memiliki kesadaran bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman dan indikasi keimanan seseorang, kemudian dilakukan, saya kira nggak usah ada kalimat itu. Di kita itu kan dipasang CCTV terus pakai pengumuman lagi. Rumah ini diawasi CCTV. Oh, kumaha. Nah gitu. Ya. Nah, jadikanlah Allah sebagai pengawas utama. Oke. Ya, aduh boy, raos bisa dirugikan ke Tekaraos ini sudah lebih dari durasi seperti biasanya. Ya. Dan ini juga karena memang adalah episode terakhir di Ramadan ini, Ikhwan Mandala TV. Kita membuka pada saat itu berdua ya Bu ya, pada awal Ramadan, dan sekarang kita tutup Sarmada untuk edisi 1443 Hijriah ini. Ya. Ada yang ingin disampaikan Bu sebagai closing statement di Sarmada tahun ini? Ya, pertama saya menyampaikan terima kasih kepada semua kru Laboratorium Dakwah dan Komunikasi ya yang telah ikut andil berperan penting dalam kegiatan Sarmada ini. Ya, mudah-mudahan ini ya dijadikan sebagai amal ibadah dan Allah yang akan membalasnya. Ini sebagai penyempurna seluruh amal ibadah kita. Yang kedua, menyampaikan terima kasih terutama ke pimpinan, Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, terutama penanggung jawab
di tingkat fakultas, Pak Dekan dan para wakil dekan, ya, yang telah meluangkan waktu mengapresiasi, memfasilitasi sehingga gagasan yang tadinya hanya gagasan lalu terimplementasi, dan insya Allah ini booming lah Sarmada ini, yang dulu kan ada nyebutnya agak geli ngadengin oge. Ya, saya juga dapat bulian, cibiran gitu kan, tapi dibiarkan saja. Satu saat nanti terbiasa dan satu saat saya bisa menjelaskan kepada para narasumber, terutama yang telah meluangkan waktunya untuk datang ke rumah produksi Sarmada ini dan berkenan membagi ilmu. Dari ilmunya bukan hanya untuk kita, tapi kita untuk sebarkan. Betul. Ya, dan kapan saja bisa disetel kan? Betul. Bisa disetel. Ya, karena kapan saja bisa disetel, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ikhwan Mandala TV yang telah men-like, ya, men-subscribe, kemudian memberikan komentar, gitu kan. Itu adalah sedekah yang sangat mudah sebetulnya. Ya, jadi sedekah yang sangat mudah, tinggal dibuka, perhatikan, klik subscribe-nya, like, itu wah luar biasa. Jangan-jangan masuk surga itu. Karena mensubscribe itu. Karena kita tidak pernah tahu ya Bu. Tidak pernah tahu kan? Amal mana yang kemudian mengantarkan kita. Ya, itu kan ya, dari mulai pembulian kuota dan lain sebagainya gitu kan. Itu jadi kepada para teman-teman yang mendampingi para narasumber, ya, yang jadi host. Betul. Ya, mudah-mudahan ini jadi amal ibadah, dan pasti ini banyak hikmahnya, dan terutama kita menunggu kritik juga ya. Betul. Kritikan, masukan, baik dari aspek materi, teknis, dan lain sebagainya. Ini semuanya kita akan rindukan kritikan-kritikan itu dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kita di sajian ringan hikmah Ramadan ini. Itu saja barangkali. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam sehat, ibadahnya sempurna, berefek terhadap peningkatan kualitas diri kita, meningkat kualitas hidupnya, meningkat kualitas ekonominya, meningkat kualitas ilmunya, meningkat kualitas akhlaknya, meningkat kualitas kepedulian, kepekaannya. Sehingga betul-betul kita semuanya berada dalam kesucian, mendapatkan kesucian, berada dalam kesucian, dan mampu mempertahankan kesucian. Itu saja barangkali. Baik, kalau begitu terima kasih Buya, hatur nuhun sekali lagi, dan terima kasih juga tentunya untuk Ikhwan Mandala TV yang sudah setia selama Ramadan ini menyimak setiap tayangan dari Sarmada, dan kemudian kami hanya bisa berharap semoga apa yang kami hadirkan bermanfaat untuk Ikhwan Mandala TV dan tentunya untuk kita semua. Jadi supaya kemanfaatan itu juga diketahui oleh orang banyak, saya tidak bosan seperti Buya tadi bilang, mengajak Ikhwan Mandala untuk membagikan video ini, nge-share begitu ya, share video ini, lalu juga di-like, dan jangan lupa juga untuk subscribe ya. Kalau begitu yang bertugas kali ini ada saya Big Dado Firmansyah, kemudian juga narasumber kita ada sekaligus penanggung jawab program ini ada Buya Mujib, di meja operator ada Kakak Agi ya. Jadi Kakak Pembina. Jadi ada di sini, di yang unik di sini adalah kadang kita rolling gitu. Saya dan Agi itu rolling, Agi kadang Agi sekali waktu itu jadi host ya Gi ya. Ada ungguk mau sini atuh tadi. Ada dengan waktu itu dengan siapa Agi? Wadek 2. Wadek 2 ya? Wadek 3 ya Pak Dadan. Dengan Pak Dadan Agi pernah jadi host. Saya juga jadi host. Oh ya, Buya juga jadi host, betul. Betul. Jadi kita ya siapa bisa berbuat apa hari itu kita lakukan hari ya. Terima kasih sekali lagi juga untuk seluruh kerabat kerja yang mensupport acara ini. Sampai bertemu di Ramadan tahun depan. Saya Big Dado Firmansyah, sekali lagi Buya dan juga Agi undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.